Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan sejumlah wilayah di Indonesia sudah mulai memasuki musim kemarau 2024. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati menyampaikan sejumlah wilayah diprediksi berpotensi alami kekeringan karena hari tanpa hujan sepanjang 21 sampai 30 hari. Perempuan yang akrab disapa Dwi Korita menyampaikan bahwa mayoritas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah mengalami hari tanpa hujan sepanjang 21 sampai 30 hari atau lebih panjang. Berdasarkan analisis curah hujan dan sifat hujan yang dilakukan BMKG, kondisi kering sudah mulai memasuki wilayah Indonesia, khususnya di bagian selatan Khatulistiwa. Lebih lanjut, Dwi Korita mengatakan, sebagian wilayah Indonesia, sebanyak 19% dari zona musim sudah masuk musim kemarau. Sehingga, musim kemarau di Indonesia paling cepat diperkirakan terjadi pada akhir Juni atau awal Juli 2024. Menurut Dwi Korita, kondisi kekeringan saat musim kemarau akan mendominasi wilayah Indonesia sampai akhir September 2024. Dwi Korita menambahkan, daerah yang berpotensi mengalami kekeringan tahun ini adalah dengan potensi curah hujan bulanan sangat rendah dengan kategori kurang dari 50 mm per bulan. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi dan antisipasi dampak kekeringan yang mungkin terjadi saat musim kemarau. BMKG merekomendasikan agar daerah yang masih mengalami hujan atau transisi dari musim hujan ke musim kemarau untuk dapat segera mengoptimalkan secara lebih masif upaya untuk memanen air hujan. Monitoring hari tanpa hujan menunjukkan mayoritas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah mengalami hari tanpa hujan sepanjang 21 hingga 30 hari atau lebih panjang. Sedangkan analisis curah hujan dan analisis sifat hujan untuk 3 dasarian terakhir juga menunjukkan bahwa kondisi kering sudah mulai memasuki wilayah Indonesia, khususnya di bagian selatan Khatulistiwa. Bagaimana dengan indeks El Nino Southern Oscillation atau ENSO yang saat ini diprediksi bertahan netral? Sekali lagi, saat ini netral ya. Jadi tidak ada El Nino lagi ya, karena sudah netral. Hingga dasarian kedua atau 10 hari kedua di bulan Mei 2024, pemantauan terhadap anomali iklim global di Samudra Pasifik menunjukkan indeks ENSO sebesar positif 0,21 atau dalam kondisi netral. Kondisi indeks ENSO sudah berada pada level netral selama 2 dasarian dan diprediksi akan terus netral sampai periode Juni-Juli 2024. Selanjutnya, pada periode Juli-Agustus-September 2024, ENSO netral diprediksi akan beralih menuju fase La Nina lemah yang akan bertahan hingga akhir tahun 2024. Fenomena La Nina lemah ini diprediksi tidak berdampak pada musim kemarau yang akan segera terjadi. Sedangkan di Samudra Hindia, pemantauan suhu muka laut menunjukkan kondisi IOD netral, namun ada kecenderungan beralih ke fase IOD positif. Potensi kekeringan untuk beberapa bulan ke depan. Prediksi curah hujan dan sifat hujan bulanan menunjukkan bahwa kondisi kekeringan selama musim kemarau akan mendominasi hingga September. Daerah dengan potensi curah hujan bulanan sangat rendah, kurang dari 50 mm per bulan, perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mitigasi dampak kekeringan. Nah, itu yang dilingkari ya.
kita lihat pada gambar yang dilingkari ini berpotensi mengalami curah hujan rendah, yaitu sangat rendah ya, kurang dari 50 mm dalam 1 bulan curah hujannya. Daerah tersebut meliputi sebagian Lampung, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta sebagian Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, pada September 2024, curah hujan di bawah 50 mm per bulan masih berpeluang terjadi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kalau yang tadi sebelum, yaitu pada bulan Juni, Juli, pada bulan Agustus ya, pada bulan Agustus 2024. Nah, kemudian selanjutnya pada bulan Oktober 2024 kondisi serupa, yaitu curah hujan di bawah 50 mm per bulan diprediksi terjadi di sebagian Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi tampaknya Jawa Timur ya, kemudian Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur mengalami kondisi curah hujan sangat rendah atau kurang dari 50 mm per bulan itu dimulai pada bulan Juni, berlangsung terus hingga Juli, bahkan Agustus juga masih, September juga, dan Oktober. Jadi ini yang perlu diwaspadai, ini yang dilingkari itu ya, tadi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu akan berlangsung mulai dari Juni ya. Juni itu Jawa lebih luas, tidak hanya Jawa Timur ya. Kemudian Juli, Agustus, September, Oktober, cukup lama. Sekitar berapa itu? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 5 bulan. Nah, ini yang perlu disiapsiagakan. Bagaimana dengan prediksi musim update ya? Ini kondisi informasi yang pemutakhiran untuk musim kemarau 2024. Saya rasa tadi sudah disampaikan ya, bahwa sudah mencapai 19% tadi ya. Nah, kita lanjutkan saja di sini. Berdasarkan jumlah zona musim, sebanyak 19% wilayah Indonesia saat ini telah memasuki musim kemarau. Jadi belum semua. Jadi memang tidak mengherankan bila wilayah tadi seperti Jawa, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu sudah kering, tapi masih ada wilayah yang lebih luas lagi itu malah belum memasuki kemarau. Jadi masih ada banjir ya, banjir bandang itu masih ada. Jadi dalam kondisi saat ini kita mengalami bencana hidrometeorologi baik basah dan kering dalam waktu yang bersamaan. Hanya areanya berbeda, kurang lebih dipisahkan oleh khatulistiwa. Demikian. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya, 19% wilayah Indonesia yang sudah memasuki musim kemarau tersebut, yaitu meliputi sebagian Aceh, ini sebagian, tidak seluruhnya ya, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Jawa Barat, sebagian daerah istimewa Yogyakarta. Artinya dalam wilayah tersebut masih ada 2 musim. Masih ada yang banjir, tapi juga sudah ada yang terjadi hotspot. Antara lain misalnya dipisahkan oleh kondisi topografi, misalnya perbukitan barisan. Itu sisi sebelah barat mungkin masih hujan, sisi sebelah timur itu sudah mulai kering, kemarau.
Selain itu yang sudah memasuki musim kemarau, tadi selanjutnya selain sebagian Jawa Barat, juga sebagian daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, sebagian Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Sulawesi Tengah. Adapun zona musim yang diprediksi akan memasuki musim kemarau pada periode akhir Mei atau dasarian ketiga Mei hingga Juni dasarian 2, yaitu Juni hingga 10 hari kedua adalah, ini yang memasuki musim kemarau di periode tersebut, adalah sebagian besar Pulau Sumatera, sebagian Jawa bagian barat dan tengah, sebagian kecil dari Kalimantan Selatan, sebagian kecil dari Kalimantan Timur, sebagian kecil dari Sulawesi Tenggara, dan sebagian kecil Papua Selatan. Untuk selanjutnya, kami merekomendasikan dalam menghadapi puncak musim kemarau tahun 2024, BMKG menghimbau kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta institusi terkait dan seluruh masyarakat untuk lebih siap atau lebih siaga dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau, terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal atau lebih kering dibanding biasanya. Wilayah tersebut diprediksi mengalami kekeringan meteorologis yang dapat berdampak lebih lanjut menjadi kebakaran hutan dan lahan dan kekurangan air bersih. Memperhatikan dinamika atmosfer jangka pendek terkini, masih terdapat jendela waktu yang sangat singkat sebelum memasuki periode pertengahan musim kemarau untuk potensi pertumbuhan awan di beberapa tempat di Indonesia, khususnya di daerah rawan kekeringan. Jadi di daerah-daerah yang diprediksi rawan kekeringan, saat ini masih mengalami pertumbuhan awan-awan hujan. Jadi masih ada peluang untuk turun hujan karena diprediksi kekeringannya nanti memasuki Juni, ya. Maka kita harus memanfaatkan sisa awan-awan hujan tersebut, ya, untuk diturunkan sebagai hujan, ya, untuk pengisian waduk-waduk atau membasahi lahan yang rawan kebakaran lahan dan hutan. Jadi BMKG merekomendasikan perlunya penerapan modifikasi cuaca untuk pengisian waduk-waduk di daerah yang berpotensi mengalami kondisi kering saat musim kemarau, serta membasahi dan menaikkan muka air tanah pada daerah yang rawan mengalami kebakaran lahan dan hutan ataupun pada lahan gambut. Perlu pula dihimbau pihak yang berwenang memastikan koneksitas jaringan irigasi dari waduk ke kawasan yang terdampak kekeringan agar benar-benar memadai, agar upaya modifikasi cuaca dapat terlaksana dengan efektif dan efisien dalam memitigasi potensi bencana kekeringan. Jadi ini maksudnya perlu dipastikan benarkah dari waduk itu jaringan irigasinya itu benar-benar terkoneksi antara waduk dengan lahan yang berpotensi mengalami kekeringan. Jangan sampai TMC dilakukan untuk mengisi waduk-waduk, tapi yang kekeringan tetap kekeringan karena tidak terkoneksinya antara air yang dikeluarkan dari waduk ke irigasi yang mengalir ke zona yang rawan kekeringan. Nah, ini perlu dipastikan benar-benar sehingga air yang ada di waduk ini benar-benar berhasil untuk
dikirim melalui saluran irigasi ke lahan yang berpotensi kekeringan. Selanjutnya untuk wilayah yang masih mengalami hujan, jadi masih ada bahkan lebih luas wilayah yang mengalami hujan atau transisi dari musim hujan ke musim kemarau, perlu segera mengoptimalkan secara lebih masif upaya untuk memanen air hujan melalui tandon-tandon atau tampungan-tampungan air, embung-embung, kolam-kolam retensi, sumur-sumur resapan, dan sebagainya, seiring dengan upaya mitigasi dampak kejadian ekstrim hidrometeorologi basah yang sedang dilakukan, serta perlu menyesuaikan pola dan waktu tanam. Nah, artinya bagi sektor pertanian ini juga perlu memperhatikan dengan transisi di zona yang sebagian masih hujan dan sebagian di dekatnya malah masih kering, ini pola tanam harus benar-benar memperhatikan kondisi iklim setempat agar pola tanam dan waktu tanam dapat menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi yang barangkali meskipun jaraknya tidak begitu jauh, tapi ekstrim basah dan ekstrim kering terjadi. Kemudian kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim dari BMKG. Mari kita jadikan informasi pemutakhiran prediksi musim kemarau 2024 ini sebagai bentuk peringatan dini untuk dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam aksi dini yang konkret di lapangan untuk mencegah dampak yang merugikan masyarakat. Demikian